Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah mushola Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah, apa yang akan saya sampaikan ini memenuhi apa yang difirmankan oleh Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah, karena peringatan itu, pemberian peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di hadis yang sering kita dengar, balighu anni walau ayat, sampaikan tentang Nabi Muhammad walaupun hanya tentang seayat. Jadi Bapak itu pertama datang ke sini, monggo kita sami-sami memperbaiki, membersihkan hati, datang ke sini dengan ikhlas lillahi ta'ala, niat bismillahirrahmanirrahim, berangkat dari rumah untuk memenuhi perintah Allah, yaitu meningkatkan pengetahuan kita. Dengan pengetahuan itu nanti kita akan pakai sebagai landasan pedoman kita untuk berkegiatan dalam hidup kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi mohon tidak punya harapan aku untuk ilmu macam-macam. Dan kita hanya mengajak, mengingatkan diri kita sendiri apa sebenarnya yang sudah kita lakukan dan apa hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Kita senantiasa harus selalu bermuhasabah, introspeksi sendiri-sendiri. Tidak usah mengevaluasi orang lain. Kira-kira kalau dalam bidang ibadah kita bagaimana? Kalau dalam interaksi kita di masyarakat, interaksi sosial bagaimana? Ketika kita berinteraksi di keluarga bagaimana? Kalau ada yang masih sekolah, ketika melakukan pendidikan atau bapak ibu guru, ketika mengajar, berinteraksi dengan siswa, berinteraksi dengan kolega, bagaimana? Jadi semua kehidupan kita sehari-hari, monggo kita muhasabah, kita introspeksi untuk dengan niat hari ini harus lebih baik dari kemarin dan mudah-mudahan besok lebih baik dari hari ini. Jadi memang perintah Allah senantiasa kita harus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas baik ibadah kita yang mahdhah maupun yang ibadah-ibadah sosial kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Al-Quran kemudian ditanya syaratnya orang masuk surga itu apa? Jawabannya, syaratnya masuk surga menurut Al-Quran apa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Cuma dua. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum
Jannatul Firdausi nuzula. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu surga Firdaus. Dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu pahalanya surga. Karena itu syarat masuk surga ya hanya dua itu, beriman dan beramal soleh. Nah, pertanyaannya, monggo kita berintrospeksi, apakah saya ini sudah termasuk orang yang beriman? Apakah saya ini sudah beramal soleh? Nah, monggo nanti sendiri-sendiri saja diingat-ingat, direnungkan. Nah, kalau kita merasa ada hal yang saya masih kurang dalam hidup ini, monggo kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki keimanan kita dan amal soleh yang kita kerjakan setiap hari. Jadi kalau melihat topiknya realisasi nilai-nilai Islam itu sebenarnya hanya ya realisasi dari apa yang sudah kita ketahui. Saya sering memulai ceramah itu dengan pertanyaan, Pak, Bu, agama itu kan bukan hanya sekedar untuk diketahui, bukan hanya untuk diceramahkan, bukan hanya untuk dibaca, tetapi yang paling penting agama itu adalah untuk diterapkan, dilaksanakan, diamalkan. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak pengetahuan kita tentang ajaran agama Islam, seberapa banyak yang sudah kita laksanakan? Monggo nanti masing-masing merenung. Saya ini sudah tahu bahwa ngaji itu perintah Allah. Baca Al-Quran, ngaji itu 3 tingkat itu. Yang paling rendah itu buka mushaf, dibaca, dilafadzkan, dilisankan. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan ngerti atau tidak ngerti itu sudah ada pahala. Nah, pertanyaannya, dari sekian menit, kalau jam itu 24 jam sehari semalam, berapa menit kita membaca? Berapa menit kita menyempatkan waktu buka mushaf membaca? Dalam arti yang paling mudah, melafadzkan. Seberapa banyak? Nah, itu berarti yang sudah kita ketahui seberapa banyak yang sudah kita kerjakan. Dalam perintah menurut ajaran agama, kita harus berinfak, harus bersedekah. Mulai subuh sampai saat ini, poin jam 6:30 di menit 5 menit ini, apakah kita sudah berinfak, sudah bersedekah? Kalaupun belum, rencananya kapan dan berapa, setiap hari berapa, setiap minggu berapa, seberapa banyak kita berinfak dan bersedekah? Itu kita tahu, tapi masalahnya kita sudah melaksanakan atau belum? Sholat, sama sholat ya Pak? Sudah pasti. Sholat minimal 5 kali waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah sholat? Sudah, Pak, saya tidak pernah tinggal. Sholat itu perintahnya harus tepat waktu. Inna sholat akan ala mu'minin kita kemoku tepat waktu. Sudah tepat waktu? Oh, sudah Pak, alhamdulillah. Jadi kita banyak Pak. Sholat itu sebaiknya kita khusyuk atau tidak khusyuk? Khusyuk. Kalau sholat tidak khusyuk, berusaha masih mungkin. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah apa yang kita sudah ketahui dari ajaran agama, seberapa banyak yang sudah kita laksanakan, kita wujudkan dalam amal kita, perbuatan kita sehari-hari. Karena kalau kita hanya beriman saja itu tidak ada beramal soleh, ya baik, betul, tetapi tidak lengkap. Iman itu kan definisi lughawiynya, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan
wa amalun bil arkan. Dalam hati ini yakin, mantap, percaya kepada Gusti Allah. Gusti Allah itu ada, Gusti Allah itu punya sifat maha mengetahui, maha mendengar, yakin, mantap dalam hati. Kemudian kita lisankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bagaimana kita kemudian merealisasikan? Kita semuanya percaya ada Allah, ya. Percaya bahwa zikir, ingat kepada Allah itu harus selalu dilaksanakan, selalu. Seperti internet itu ada koneksinya, stabil, terus menerus, ada koneksinya terhadap Allah. Nah, ini kadang-kadang kita manusia ini memang banyak lupa, banyak lalai. Seringkali kita ini lalai. Padahal misalnya kita bangun dari tidur, apa yang harus kita lakukan? Begitu kita ngelirik, alhamdulillah ya Allah, saya masih dibangunkan oleh Gusti Allah, masih diberi hidup oleh Allah, alhamdulillah. Kemudian bangun, duduk, alhamdulillah masih bisa duduk. Kadang-kadang ada Pak yang sakit punggungnya, duduk itu tidak bisa. Kemudian berdiri, bisa berjalan ke kamar kecil, alhamdulillah. Kakinya masih utuh, masih bisa, pahanya keluar, dengkulnya keluar, garisnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu masuk kamar kecil, bisa buang air. Allah ini yang bisa, yang menjadikan kita bisa buang air ini sih, Gusti Allah. Nah, kesadaran seperti itu harus selalu, setiap saat, sehingga betul-betul wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu wujud nyata terlaksana dalam kehidupan kita. Gusti Allah itu menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, hanya untuk mengabdi kepada. Itu kalau kita pahami lebih lanjut, sehingga kita ini mungkin ibu-ibu masak di dapur itu harus ada bernilai ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya kita pahami hanya sholat, infak, ngaji, puasa, tidak, tapi setiap saat 24 jam kita beribadah. Panjenengan nanti mancing harus bernilai ibadah. Lalu kayak lagi, seorang ibadah mancing harus bernilai ibadah. Caranya berangkat niatnya mencari nafkah, memberi nafkah untuk keluarga, mancing, Bismillahirrahmanirrahim, berangkat, bawa patok, bawa pancing, sama bawa cacing. Begitu sampai harus diyakinkan ini ibadah. Tempat yang kita pancing ini halal atau haram kalau kita ambil, kita buktikan. Ini milik orang atau milik umum, jalan, kali, sungai. Nah, kalau tambah uang, jangan-jangan kita ngambil ikannya betul halal. Jadi harus kita yakinkan ini tempat ini halal. Kalau saya ngambil, kalau ada yang punya, dia pasti tidak ikhlas. Sehingga kita tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Diyakinkan. Mancing saja jam ke rumah dan orang aku air atau langsung dicekok gitu, terus ditinggal sholat. Nah, kalau kita sholat mancing yang bernilai ibadah, seharusnya gitu. Ditinggal sholat dulu baru kayak gitu. Sambil daripada mancing nganggur sampai ngelamun, zikir, mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai mancing sampai pulang, kalau kita terus mengucapkan itu, kalau untuk menjadikan tidak dapat ikannya, tapi sudah dapat pahala dari zikirnya.
Man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan beristighfar, maka Allah akan melonggarkan semua kesempitannya, memberi jalan keluar terhadap semua masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita harus selalu beristighfar. Selawat. Kenapa kok kita harus selawat terus menerus? Man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi asyara. Begitu kita Allahumma sholli ala Muhammad sekali, Gusti Allah akan memberi rahmat 10 kali lipat. Bukan Gusti Allah itu mensalawati kita, Gusti Allah itu memberi rahmat, memberi barokah, memberi maghfirah 10 kali lipat. Berarti, nah pertanyaannya mulai subuh tadi itu sampai jam 7 kurang 15 menit panjangnya sudah dzikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullahaladzim la haula wala quwwata illa billah Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah berapa kali? Baru tahu tuh Pak. Alhamdulillah kalau banyak. Tapi kalau belum, monggo. Panjenengan bisa duduk, bisa mendengarkan, alhamdulillah dalam kondisi sehat, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah sehat. Kalau kita dibayangkan ke rumah sakit itu, orang yang tidak bisa datang ke sini hanya karena sakit. Alhamdulillah saya diberi sehat. Dengan melakukan ke pasar, Pak, itu ke pasar. Di wonten di pinggir jalan itu ada seseorang yang buat nggak ada tangan kiwa, buat nggak ada tangan kiri, buat nggak ada sikil kiwa teman. Nah, ketika melihat seperti itu dalam hati menyenangkan. Alhamdulillah saya masih sempurna, saya masih bisa punya tangan, saya bisa kaki. Subhanallah, orang yang seperti ini masih jadi hidup oleh Gusti Allah. Apa sebenarnya hikmahnya? Jadi kapanpun, dimanapun kita selalu harus connected dengan Allah. Dan apapun, dimanapun kita harus selalu meningkatkan keimanan kita. Di surat Al-Anfal, innal ladzina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada syarat orang mukmin yang sebenar-benarnya itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Begitu diperdengarkan, dibacakan, idza dzukirallahu, didzikirkan, diingatkan, disebutkan asma Allah, tergetar. Contohnya yang kita mancing ke rumah Allah Akbar, kita ini biasa saja atau ada panggilan dari Allah, tergerak hatinya atau biasa saja. Bukan hanya mancing, pas naik kerja, ke komputer, kemudian ada Allah Akbar. Bagaimana perasaan? Ada getaran tertentu atau biasa-biasa saja? Harusnya orang yang beriman itu harus ada getaran tertentu. Analoginya itu, panjangan umpamanya istrinya itu namanya Siti. Suatu ketika panjangan melaku-laku dan tonggo atau ada dua orang ngomong-ngomongan, kayak Siti digonceng pola. Begitu disebutkan kata Siti, judulnya itu panjangan tergetar ngomong apa? Loh, jangan-jangan ini ngomong istri saya. Jadi ada getaran tertentu ketika disebutkan nama Siti. Karena apa? Karena kita sangat mencintai Siti, istri kita. Apalagi kita dengan Allah, begitu disebutkan Allah Akbar, tergetar hatinya. Bila dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan ketika dibacakan kepadanya, dibacakan itu bisa ditunjukkan, bisa diperdengarkan, bisa diperlihatkan
ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keberadaan Allah, zada bertambah iman. Nah, seperti tadi, ketika panjenengan jalan-jalan ke Seletar, sampai ke Seletar, kemudian di atas gunung itu wonten watu gede. Kira-kira hati kita, ya Allah, agar sapa sing ngangkat watu gede sakmono dhek ana ndukur gunung. Bertambah iman kita ketika kita ngelenceng di Seletar, bertambah imannya karena kita diperlihatkan kekuasaan Allah. Waktu sampai ini gede, ono ndukur gunung. Ketika panjenengan jalan-jalan ke Kenjeran, ya Allah, wong sakmono kae beli sini banyu tok sok kesini ngangsoni panjenengan rekreasi, ditunjukkan itu kekuasaan Allah. Bertambah iman dimanapun, tapi yang di pasar. Nah sekarang di mall, panjenengan yang ngaku kayak orang Wahyu, cilik dukun putih, oke atau kata toh. Bertambah iman atau berkurang iman? Subhanallah, itu ciptaannya Gusti Allah kalian. Alhamdulillah saya masih diberi kemampuan untuk tertarik. Mari aku berkata di gelap-gelap sakral bahkan, tapi dalam hati bertambah iman. Dimanapun, kapanpun. Langsung kalau kita pikirkan, tidak ada sesuatu yang kejadian di dunia ini yang tidak ada hikmah. Selalu semua yang terjadi di dunia ini pasti atas izin Allah. Asing dutulakan panjenengan ayu liwat panjenengan itu. Kalau Gusti Allah tidak menghendaki panjenengan bisa lihat, kan kita nggak melihat. Panjenengan telusukan, sehingga akan panjenengan telusukan ini. Kalau tanpa izin Allah, apa mungkin kita telusukan? Tidak mungkin. Panjenengan sepeda motor kelilipan itu telusukan kita. Tapi tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Apalagi yang besar, panjenengan bisa datang ke sini kalau bukan karena izin Allah. Alhamdulillah, dalam hati ini selalu kita berusaha semaksimal mungkin. Ini karena Allah. Tidak mungkin terjadi kalau tidak karena Allah. Saya ini tidak. Kalau pelapor, buat nanti kepanggil Pak Dwi Sugiarto, tiba-tiba Ustaz bisa ngisi dia reksa. Nah, si ngongkon, si bisi Pak Dwi Sugiarto, beli aku pulau itu, sih karena si bisi keluar, hilang orang jadi milah, aku petan, putar tanggulangi nyetan. Saya ini aslinya putar Pak tanggulangi. Jadi kemudian Pak Sri, ternyata dia ini satu bidang dari pulau. Saya ditanya, Pak bidangnya apa? Guru besarnya. Pulau ini guru pendidikan bahasa Inggris, saya kiai. Tapi ngajar di UI. Tapi jurusan bahasa Inggris. Terus S1 di Unmu, S2 juga di Unmu, di UI, di Malang sama dengan. Kalau bukan karena Allah yang menemukan saya dengan Pak Sri, beliau dengan Pak Idris, Bu Masura, teman-teman saya di Unmu. Kalau tidak karena ketemukan. Jadi kita harus menyadari kesadaran bahwa kita ini hidup ini hanya karena kontrol Allah, hanya karena izin Allah kita melakukan segala sesuatu ini. Karena itu kita harus selalu berzikir, ingat, connected, dan itu nyata wujud dalam kehidupan. Terkait dengan itu, kalau kita ini menyadari betul, bisa mengukur, menghitung-hitung seberapa banyak dari yang kita sudah ketahui, seberapa banyak yang sudah kita amalkan. Kalau kita sudah bisa mengamalkan semua yang kita ketahui, berarti tingkat ketakwaan kita ini sudah bagus. Bagaimana mengukur tingkat ketakwaan itu? Dilihat saja
Dari sekian banyak yang saya sudah ketahui, seberapa banyak yang sudah saya lakukan. Nah, kalau tentang ketakwaan dan karakteristiknya, saya ini sudah termasuk orang yang bertakwa atau belum? Kita harus introspeksi. Kriterianya sudah ada di Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Definisinya muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita ini sudah yu'minuna bil ghaib atau belum? Oh, santun Pak, belum percaya. Yang baik Gus, yang saya percaya adanya Gus. Percaya dengan malaikat, saya percaya dengan banyak hal yang gaib, dengan surga, dengan neraka. Kalau ditanya lebih lanjut, mana buktinya nih sampai percaya pada Gusti Allah? Buktikan nyatanya dalam kegiatan panjenengan. Bagaimana? Di antaranya zikir, panjenengan zikir terus itu kan karena yang jelas yakin percaya pada Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Gusti Allah. Kalau kita tidak yakin Gusti Allah ada, kan tidak mungkin kita isi. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan Allah sekali puji Allah. Berarti kita yakin ada. Ketika saat ini kita ada di sini, apakah Gusti Allah tahu apa yang ada di hati panjenengan? Tahu bukan? Tahu. Panjenengan yakin. Saya ini mikir, dia memang aku berhenti kayak itu membantu tentang tak share. Nah itu yang baik-baik. Kadang-kadang ada yang mikir, tapi ini kayak kata pegang, dia berani. Jadi Allah tahu. Apalagi banyak ngomong dengan yang lain, ngerasani Allah tahu kapan tuh di mana tuh. Kita yakin sifat Allah. Apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan ini ada dalam catatan Allah. Pasti akan dicatat. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Sekecil apapun panjenengan berbuat melakukan sesuatu akan ada catatannya. Kita akan melihatnya nanti di akhirat. Baik itu kebaikan maupun ketidakbaikan. Apapun. Karena itu jangan segan-segan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Panjenengan enak melakukan kayak tok soto ibu itu di jalan. Masya Allah, ini sobat ibu ini kok tak jalan orang iso nek sikile konco, sikile konco. Dengan niat menyelamatkan orang lain diambil dibuang ke tempat sampah, dicatat. Jangan-jangan hanya perbuatan yang sangat kecil itu dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala itu bisa menjadi amal kita yang akan memasukkan kita ke surga. Artinya sekecil apapun jangan meremehkan untuk melakukan perbuatan baik sekecil apapun, apalagi yang besar-besar. Membantu tangga, mensukseskan programnya Masjid Al-Ihsan, buka bersama, memberi bantuan buka, memberi bantuan untuk fakir miskin, untuk bagi-bagi sembako di KRL. Alhamdulillah KRL bisa jalan di Al-Ihsan. Alhamdulillah. KRL itu kantor layanan lazisme. Kalau di tingkat ranting, di tingkat cabang, di tingkat PDM, BDM, pusat itu ada lazisme. Tetapi di tingkat AU kita sebut KRL, kantor layanan. Yang tugasnya itu menghimpun ZIS dan infrastruktur, kemudian menasarufkan kepada yang kita. Jadi pelaksananya kalau di AU.
Enggak, kepanjangan tangan dari wazismu. Sama, kepanjangan tangan dari anak kantor pelayanan wazismu. Alhamdulillah tadi dilakukan oleh Pak Walis berjalan dengan lancar semua program-program yang dikembangkan di masjid. Itu semua adalah amal perbuatan baik kita. Kalau kita belum banyak melakukan, maka segera kita sadari, oh, dari Pak Milman Gilino segera berbuat baik, sekecil apa. Itu Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, termasuk percaya kepada yang gaib itu adalah dunia ini, kehidupan kita ini hanya satu, Pak. Tidak ada, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Tidak ada. Tidak ada. Apapun yang panjenengan melakukan di dunia ini pasti ada catatan ukhrawi, ada konsekuensi ukhrawi. Kalau dapat tanya, masuk jadi itu apa? Ono unsur ukhrawinya, ibadah atau bukan? Itu yang orang yang jual lombok di pasar. Kebetulan lombok di pasar itu urusan ibadah atau urusan dunia? Urusan akhirat atau urusan dunia? Udah, tapi wonten catatannya akhirat wonten. Kalau tidak percaya, kalau tak timbangan itu sampai ganjel. Timbangan itu diganjel. Catatannya wonten dunia atau akhirat? Dosa ini kan. Urusan betul lombok, urusannya akhirat ada catatan. Makan sepeda motor. Makan sepeda motor itu urusan dunia atau ada urusan akhiratnya? Dunia, tapi ada catatan akhirat. Coba menyanyikan, cok, itu juta, ini manusianya yang sangat juta kakaknya. Padahal tidak ada itu yang gol. Catatan apa? Gol. Ada catatan, jadi ada urusannya. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, sehingga kita selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati. Tadi ayatnya sudah, "Mama ya'mal mithqala dzarratin khairan ya'lam, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Jadi itu termasuk yakin tentang sesuatu yang luar. Apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada unsur ukhrawi, ada catatannya, ada yang mencatat, ada yang mengetahui, ada yang melihat. Karena itu kita harus selalu berhati-hati. Kalau kita ini sampai berpikir ini urusan dunia, ini urusan akhirat, itu berarti memisahkan urusan dunia dan akhirat. Jangan-jangan itu bahayanya, jangan-jangan nanti akan kunci jari ngaji mobil ngaji urusan akhirat, mobil urusan, dan itu kan memisahkan itu sekuler, menganggap urusan dunia dewi urusan akhirat. Lombok ya lombok, tomat ya tomat, tombok ya tombok, sholat ya sholat. Itu karena pikirnya sekuler, memilah-milah, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Politik, ini urusan dunia, urusan akhirat. Dunia akhirat. Karena itu kita harus sangat berhati-hati urusan politik. Memilih pemimpin. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus selalu minta petunjuk kepada Gusti Allah, berdoa kepada Gusti Allah, minta supaya kita ini dipimpin oleh Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, berikanlah pemimpin kepada kita ini orang-orang yang kau pilih pilihanmu. Amin. Amin. Banyak amin apa saya amin bisa tiap-tiap kalau ngomong kok nggak dicatat kita bawa seluruh ini doa walau tuan alaina syiror, jangan diberi pemimpin yang tidak baik. Syiror, syirir itu nakal yang tidak baik. Itu ya amin ya. Amin. Ya, sering kita
Kalau kita ini mau memilih nanti begitu masuk TPS, dalam hati Allah, ihdinas siratal mustaqim, bila petunjuk yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi selalu minta petunjuk. Apalagi itu urusan besar. Kemudian syarat yang pertama tadi artinya dengan baik, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan sholat. Orang bertakwa itu harus menegakkan sholat. Apakah itu artinya kalau sholat harus tegak? Ada? Tidak harus. Nah, kenapa di ayat itu kenapa tidak wa yusalluna dan sholat? Tapi yuqimunas shalah, aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Maka sholat itu bisa kita maknai selain kita melaksanakan syariatnya yang muftatahatun bit takbir dan muftatahatun bit taslim. Kegiatan sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, syariahnya ya. Tetapi juga nilai-nilainya harus kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai dalam sholat banyak. Itu harus kita wujudkan dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita. Tiang sholat, sekali sombong, berarti sholatnya tidak apa kena. Tiang sholat itu mungkin sombong, Pak. Mungkin sujud. Kita ini kecil, sujud pada Gusti Allah. Kok iso nggak ada apa? Nyerosok aku ini paling pintar, paling ganteng, paling sugih. Kok iso? Tiang sholat kemudian untuk bakhil, bin medit, bin pelit, itu berarti sholatnya perlu dipertanyakan. Tiang sholat gak mungkin bakhil. Kok iso banget? Tiang sholat itu yakin segala sesuatu ini yang paling maha besar itu Gusti Allah. Duit dunia, urusan dunia itu urusan kadang Gusti Allah. Dijalur kayak ini pakai sedekah. Kok saya emang ini gunekku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, ibadah kita, hidup mati kita, ini Gusti Allah. Kalau duit, lemari kalau duit sak pokok, cukup sak siji masukkan di infak di sedekah. Tidak mungkin orang yang sholat itu akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang sholat itu nggak mungkin mulai jamaah sholat ke masjid Al-Islam nyakin keliru sandal. Nek keliru nggak apa-apa, tapi nek rodoknya jauh ini ambillah yang baik dan tinggalkan yang itu jadi nggak baik. Jadi orang sholat nggak mungkin, nggak mungkin dengan sengaja mengambil sandal orang lain. Di awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di akhirat itu sholat. Idza sholat sa'irul amali, wa idza fasada sa'irul amali. Kalau sholatnya baik, semua urusannya pasti baik. Karena apa? Tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya rusak, berarti sholat segala sesuatunya rusak. Nah pertanyaannya, lah tiap-tiap saya korupsi itu mau sholat Pak? Ya sholat tapi apa benar sholatnya? Nah ini berarti sholatnya perlu dimantapkan lagi. Mungkin sholatnya itu kalau sunnah, kalau sekolah sholat nggak sholat. Tadi hati tangan loro. Nggak sah. Soalnya ya. Mungkin sholatnya tidak bisa sesuai dengan sholat mau kita tidak tepat waktu. Mungkin sholatnya tidak khusyuk. Begitu Allah apa baru ini kompornya salah ini duduk. Jadi ketika sholat pikiran itu macam-macam Pak. Tapi begitu ingat kita kok sholat kok mikir TV, gorengan TV.
Kembali lagi. Caranya apa? Dengan harus mengerti apa yang panjenengan baca. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan maka baina masyriq wa maghrib, sebagaimana Engkau jauhkan timur dari barat. Jadi timur dari subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma mengucapkannya penuh pembayaran, ngerti, sehingga kita sholat gak mikir yang macam-macam, mikir artinya yang kita baca. Nah, kalau dari Pak dapat belajar, berusaha. Nah, kalau ada yang masih belum ngerti, mulai hari nanti belajar, cari di Google artinya doa biar sholat, baca. Ya, oh kita ini. Jadi ada niat, ada dalam hati ini keinginan yang sangat besar untuk meningkatkan kehidupan, kualitas ibadah kita dan kehidupan kita. Jadi itu yang kurang lebih banyak itu. Apa kerja? 5 menit lagi. Jadi monggo tadi diingat lagi apa saja yang sudah kita ketahui, kemudian apakah kita sudah melaksanakan atau belum. Kalau belum, usaha maksimal untuk meningkatkan. Kenapa kok belum melakukan? Nanti begitu pulang monggo buat tabel kertas itu, sebelah kiri apa saja yang sudah kita ketahui, sebelah kanan belum sudah. Dan awal apa saja yang sudah kita ketahui. Sholat sunat qobliyah sebelum subuh sudah. Sholat ba'diyah sesudah maghrib kadang-kadang. Jadi catat semua. Berinfak rutin setiap Jumat atau setiap hari sudah, walaupun kadang-kadang apa saja kita introspeksi bermuhasabah, sehingga betul-betul yang kita ketahui kita betul-betul bukan hanya beramal tapi juga mu'amilus. Nah, imannya itu yang terunsur pengetahuan, perasaan, pikiran, keyakinan, kemudian amal sholihah itu realisasi dari apa yang sudah kita imani, yang sudah kita yakini. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan amal kita di dunia dan catatan kita nanti di akhirat. Yang paling enteng-enteng itu dibiasakan gitu Pak. Biasakan selama subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, astagfirullah, diterus-teruskan, melazimkan istighfar dan dipasang-pasangkan selawat atau Rasulullah Muhammad. Sailingnya apa saja, tapi jangan dibayar pakat. Ketika kita tidak melakukan apa, mau berangkat kantor, katanya tekor suara motor, bismillahirrahmanirrahim, silakan langsung aku, karena enak sekali. Jadi kata hati saja, sampai panjangan dari sini ke channel rumput sudah dapat berapa selawat, sudah dapat berapa istighfar, dibiasakan. Terus, enteng. Ada dua hal yang ringan di lisan tapi berat timbangannya. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah, dibiasakan untuk nambahi memang fakulat mawazin nuhud bahwa fi syatir wa'adih supaya timbangannya lebih berat. Pikir subhanallah walhamdulillah, subhanallah, itu kan pendek dan enteng di lisan, tapi timbangannya monggo kita sama-sama membiasakan diri untuk melakukan hal ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.